perkenalkan saya Sylvie Al-Ghazali dengan NIM 2006057. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan analisa saya terkait materi dan resume yang telah saya buat pada pertemuan 4 ini. Dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1 yang diampu oleh Ibu Dewi Zaini Putri, SEMM. Judul materi pada pertemuan ini yaitu permintaan individu dan pasar. Dalam permintaan individu dan pasar ini, terdapat 5 pokok pembahasan utama. Yang pertama, permintaan individu. Yang kedua, efek pendapatan dan efek substitusi. Yang ketiga, permintaan pasar. Yang keempat, surplus konsumen. Dan yang kelima, eksternalitas jaringan. Masing-masing dari 5 pokok pembahasan itu terdapat juga pembagian di dalamnya. Seperti yang pertama, permintaan individu. Terdapat pembagian seperti perubahan harga, kurva permintaan individu. Dalam kurva permintaan individu ini terdapat 2 sifat, yaitu seperti tingkat utilitas yang dapat dicapai berubah saat kita bergerak sepanjang kurva. Dan yang kedua, pada setiap titik pada kurva permintaan, konsumen memaksimalkan utilitas dengan memenuhi kondisi bahwa tingkat substitusi marginal atau MRS makanan untuk pakaian sama dengan rasio harga makanan dan pakaian. Dan pembagian yang ketiga, perubahan pendapatan. Dalam perubahan pendapatan ini ada 2 kurva dan serta penjelasannya. Dan yang keempat, pembagian yang keempat, barang normal versus barang inferior. Barang normal adalah barang yang memiliki kemiringan positif dengan elastisitas pendapatan dan permintaan yang adalah positif, sedangkan barang inferior adalah barang yang tingkat elastisitas pendapatan dan permintaan negatif. Dan yang kelima, kurva Engel. Pada kurva Engel ini ada 2 kurva juga dan serta penjelasan untuk kurvanya. Dan yang terakhir, pengganti dan pelengkap. Dan pembahasan pada pokok yang kedua, efek pendapatan dan efek substitusi. Dalam efek pendapatan dan substitusi ini terdapat 2 efek. Yang pertama, konsumen akan cenderung membeli lebih banyak barang yang telah menjadi lebih murah dan mengurangi barang-barang yang sekarang relatif lebih mahal. Respon terhadap perubahan harga relatif barang ini disebut efek substitusi. Yang kedua, karena salah satu barang kini lebih murah, konsumen menikmati peningkatan daya beli real mereka lebih baik karena mereka dapat membeli barang dalam jumlah yang sama dengan lebih sedikit uang, dan dengan demikian memiliki sisa uang untuk pembelian tambahan. Perubahan permintaan akibat perubahan daya beli real ini disebut efek pendapatan. Dalam efek pendapatan dan efek substitusi ini terdapat juga pembagian. Yang pertama, efek substitusi, yaitu perubahan konsumen makanan yang berhubungan dengan perubahan harga makanan dengan tingkat utilitas tetap konstan. Yang kedua, efek pendapatan. Perubahan konsumen makanan yang disebabkan oleh peningkatan daya beli dengan harga relatif tetap. Dan yang ketiga, kasus khusus given good. Given good adalah barang yang kurva permintaan yang miring ke atas karena negatif, efek pendapatan lebih besar daripada efek substitusi. Pokok pembahasan yang ketiga, permintaan pasar. Dalam permintaan pasar ini, pembagian yang pertama dari individu ke permintaan pasar. Terdapat 2 poin utama dari hasil analisis ini, yaitu kurva permintaan pasar akan bergeser ke kanan karena semakin banyak konsumen yang memasuki pasar. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Banyak
konsumen juga akan mempengaruhi permintaan pasar. Yang kedua, pembagian yang kedua, elastisitas permintaan. Untuk mencari elastisitas permintaan, terdapat rumus seperti EP sama dengan delta Q per delta P per P sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P. Di dalam elastisitas permintaan ini terdapat inelastis permintaan adalah ketika permintaan tidak elastis, yaitu EP kurang dari 1 adalah nilai absolut. Jumlah yang diminta relatif tidak responsif terhadap perubahan harga. Yang kedua, permintaan elastisitas. Ketika permintaan bersifat elastis, EP lebih besar dari 1 dalam nilai absolut, total pengeluaran untuk produk tersebut menurun seiring dengan kenaikan harga. Yang ketiga, permintaan isoelastis adalah ketika elastisitas harga permintaan konstan sepanjang kurva permintaan, kita katakan bahwa kurva tersebut isoelastis. Kemudian yang ketiga, permintaan spekulatif adalah permintaan tidak didorong oleh manfaat langsung yang diperoleh seseorang yang memiliki atau mengkonsumsi suatu barang, melainkan oleh harapan bahwa harga barang tersebut akan meningkat. Dan pokok pembahasan yang keempat, surplus konsumen. Surplus konsumen adalah pengukuran seberapa jauh lebih baik individu secara agregat karena mereka dapat membeli barang di pasar. Dan surplus konsumen individu adalah perbedaan antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar konsumen untuk suatu barang dan jumlah yang sebenarnya dibayar konsumen. Dan yang terakhir, pembahasan yang terakhir, eksternalitas jaringan, yaitu ada jika kuantitas barang yang diminta oleh konsumen tertentu meningkat sebagai respon terhadap pertumbuhan pembelian konsumen lain. Jika kualitas yang diminta menurun, ada eksternalitas jaringan negatif. Eksternalitas jaringan bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Pembagian yang pertama, eksternalitas jaringan positif. Kurvanya juga dari kiri atas ke kanan bawah sehingga bersifat positif. Yang kedua, eksternalitas jaringan negatif. Kurvanya itu juga dari kiri atas ke kanan bawah, namun semakin lama semakin bergeser ke kiri, yaitu kuantitinya semakin lama semakin semakin bertambah, namun pertambahannya itu tidak signifikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.